Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Zhao baru bangun tidur. Setelah itu dia langsung melakukan pekerjaannya, yaitu penjual buah-buahan ke kedai-kedai orang. Sesampainya di salah satu pelanggannya, si pemilik kedai berusaha menekan harga buah-buahan yang dijual si Zhao. Tapi saat melihat si Zhao menghasar seorang preman kampung yang sok jago, si pemilik kedai ketakutan lalu membayarkan sesuai harga biasanya. Setelah itu si Zhao menuju mobilnya. Setelah menerima amplop dan memberikan uang kepada anak kecil tersebut, si Freddy menemui bosnya yang sedang menerima telepon dari seseorang. Dan lawan bicaranya memerintahkan untuk mencari orang yang bernama Liwan. Selesai menelepon, si bos menyuruh si Freddy untuk mencari si Liwan. Malam harinya, si Zhao dan si Liwan minum bersama ditemani putrinya yang bernama Sisi. Di sini baru kita tahu kalau si Zhao sudah 2 tahun ngekos di rumah si Liwan. Hingga besok paginya saat si Zhao mau pergi mengantar jualannya, si Liwan menyuruh Sisi untuk pergi berdoa ke kuil supaya mereka diberi keselamatan dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa, karena si Liwan merasa ada bahaya sedang mengincar mereka. Dan dugaannya terbukti karena di depan rumahnya ada sekelompok pria yang sedang memata-matai. Melihat mobil yang dibawa si Zhao baru pergi, si Pirang langsung menyuruh 2 anggotanya masuk, karena dia dan yang lainnya akan menculik putrinya si Liwan. Sesampainya di kuil, si Zhao dan si Sisi langsung berdoa. Sedangkan di rumahnya si Liwan berusaha melawan 2 orang pria tadi, tapi dia justru ditembak. Kembali ke kuil di mana si Pirang dengan sombong menyuruh si Sisi untuk ikut dengan mereka. Tapi dia kaget karena si Zhao justru menghajar mereka semua. Setelah menghajar para gangster tersebut, mereka berdua langsung pulang dan menemukan si Liwan sudah sekarat. Sebelum meninggal dunia, si Liwan memohon kepada si Zhao untuk menjaga putri satu-satunya. Sedangkan di markas gangster, dengan ketakutan si Pirang melapor dan menceritakan tentang keahlian si Zhao. Si bos pun penasaran mendengarnya. Film berlanjut, si bos gangster serta anak buahnya sudah tiba di depan rumah si Liwan. Si bos pun kaget melihat si Zhao, lalu mengingat masa lalunya, di mana mereka berdua saat itu menjadi pengawal bos besar. Dia berpikir kalau si Zhao sudah tewas. Melihat si Zhao, si Freddy langsung menyerang dan si Zhao pun menghajarnya. Karena kalah bertarung, si Freddy pun menembak si Zhao dan si bos menyuruh anggotanya untuk membawa si Sisi. Melihat mantan rekannya yang bernama Wei ada di depannya, si Zhao juga kaget dan bertanya sama siapa dia bekerja sekarang ini. Tapi si Wei justru menodong si Zhao dan mengatakan kalau saat ini dia sedang sibuk dan tidak punya waktu untuk meladeni si Zhao. Hingga si Zhao pun pingsan karena dipukul tiba-tiba dari belakang. Malam harinya si Zhao baru siuman dan mengobati luka tembak di perutnya. Setelah itu dia membongkar isi rumah si Liwan dan menemukan sebuah buku catatan serta kartu SIM. Karena penasaran, dia memasukkan kartu SIM tersebut ke HP-nya, lalu menghubungi nomor yang ada di kartu itu. Tapi orang yang dihubungi justru diam saja saat menerima telepon dari si Zhao. Sedangkan di markasnya, si Wei bertanya kepada si Sisi di mana kakaknya berada, dan si Sisi menjawab kalau kakaknya sudah lama meninggal. Tapi dia bingung karena si Wei justru menunjukkan foto kakaknya yang masih hidup.
Belum lagi si Wei cerita kalau kakaknya 3 tahun yang lalu mencuri Bitcoin mereka dengan jumlah besar. Dan sejak saat itu mereka terus mencarinya, tapi tidak dapat. Hingga anggotanya menemukan keberadaan ayah dan adiknya. Jadi alasan mereka menangkap si Sisi adalah supaya kakaknya itu muncul. Besok harinya si Zhao mulai bergerak mencari keberadaan kakaknya si Sisi yang bernama Lian. Dia pun bertanya kepada seseorang pria yang membuntutunya. Awalnya pria itu tidak mau memberitahu, tapi setelah si Zhao menunjukkan luka tembak dan menceritakan kalau si Liwan sudah meninggal, akhirnya pria itu pun memberitahunya. Untuk mengecoh si Wei dan anggotanya, si Zhao dan pria itu pun bertukar pakaian hingga si Zhao berhasil meloloskan diri. Tapi saat tiba di rumah yang diberitahu pria tadi, si Zhao justru diserang si Lian dan terjadilah perkelahian. Selesai berkelahi, si Lian akhirnya cerita kenapa dia balas dendam. Karena dulu kelompok yang bernama DHD itu menyandra orang-orang pintar seperti dia. Tapi banyak rekan-rekan yang dibunuh karena tidak bisa membuat kode-kode seperti yang diinginkan kelompok tersebut. Mendengar cerita si Lian, si Zhao pun mengajaknya kerjasama untuk menyelamatkan si Sisi. Karena perbuatannya lah makanya semua ini terjadi. Si Lian pun meminta telepon si Zhao, lalu menghubungi orang yang mencurinya dan mengajaknya untuk ketemuan. Besok harinya si Zhao dan si Lian menyerahkan diri dan mereka berdua pun ditahan. Si Wei pun meminta nama akun serta sandinya, tapi si Lian tidak mau memberitahu sebelum adiknya dibebaskan. Hingga tak berapa lama si Freddy masuk dan memberitahu si Wei kalau bos yang menyewa mereka ingin bicara dengannya. Setelah kepergian si Wei, si Zhao berhasil melepaskan ikatannya. Mereka berdua pun langsung beraksi. Si Liwan menghubungi rekan-rekannya untuk membantu mereka. Dan saat nyawa si Lian dan si Zhao terancam, rekan-rekan si Liwan sudah tiba dan langsung membantu mereka. Disinilah si Wei dikhianati karena si bos yang menyewa justru menceritakan tentang masa lalu di mana si Wei berkhianat demi uang yang ditawarkannya. Setelah menceritakan masa lalu tersebut, si bos langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Hingga mereka berdua pun langsung berkelahi. Hingga si Zhao mengirim si Wei ke alam lain. Tapi dia juga kena tembak si Wei saat ingin menyelamatkan si Sisi. Akhir cerita, untuk menggantikan posisi ayahnya, si Lian pun menemani adiknya mengurus kebun. Dan si Zhao seperti biasa menemani untuk menjual hasil perkebunan tersebut. Dan film pun selesai.